Hujan turun deras malam itu. Seolah langit ikut menghakimiku. Angin berembus dingin, menembus pakaian tipisku. Sementara perutku yang hamil 8 bulan, terasa semakin berat dan sesak. Di tanganku, hanya ada satu tas kecil berisi pakaian seadanya. Pintu rumah itu rumah yang selama 5 tahun, ku sebut tempat pulang ditutup keras, tepat di depan wajahku. Suaranya menggema, lebih menyakitkan daripada tamparan. Aku berdiri terpaku di teras yang basah, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Air mata bercampur hujan, sulit dibedakan mana yang lebih deras. Dari jendela lantai 2, tirai tersibak sedikit. Di sana, kulihat siluet kakak iparku. Bibirnya terangkat, lalu terdengar tawa kecil yang penuh kemenangan. Seolah pengusiranku adalah hiburan terbaik malam itu. Mereka pikir aku tidak punya siapa-siapa. Mereka yakin aku akan memohon untuk kembali. Mereka percaya hidupku selesai begitu saja di bawah guyuran hujan. Tapi malam itu bukan akhir dari segalanya. Malam itu adalah awal dari kebenaran yang tak pernah mereka duga. Halo semuanya. Terima kasih sudah kembali ke channel kisah Cerita Fafa. Di sini kita tidak hanya mendengar cerita, tapi juga belajar tentang harga diri, keteguhan hati, dan bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya sebelum kita masuk lebih dalam. Yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja? Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Alia. Jika orang melihat hidupku 5 tahun lalu, mungkin mereka akan mengatakan, aku perempuan yang beruntung. Aku menikah dengan Ardi, pria yang lembut, sederhana, dan terlihat bertanggung jawab. Kami tidak kaya, tapi aku tidak pernah menuntut kemewahan. Bagiku, rumah bukan tentang besar atau kecilnya bangunan. Rumah adalah rasa aman. Dan saat itu, aku pikir aku sudah menemukannya. Setelah menikah, kami sepakat tinggal di rumah orang tua Ardi. Keputusan itu bukan tanpa pertimbangan. Ardi masih merintis karirnya. Pekerjaannya belum tetap. Aku bekerja sebagai freelance desain dan mengelola toko online Castle Cashilen dari rumah. Penghasilanku memang tidak selalu sama setiap bulan, tapi cukup stabil. Bahkan dalam beberapa bulan, justru lebih besar dari gaji Ardi. Namun aku tak pernah menjadikan itu bahan perbandingan. Yang penting, kita sama-sama berusaha. Kataku dulu padanya. Rumah orang tua Ardi cukup besar. Bangunan 2 lantai, dengan halaman depan yang luas dan pagar hitam tinggi. Secara fisik, rumah itu kokoh. Tapi aku tidak tahu bahwa kekokohan bangunan tidak selalu berarti kekokohan hubungan di dalamnya. Awal-awal pernikahan, aku berusaha menjadi menantu yang baik. Bangun paling pagi, membantu memasak, membersihkan dapur, menyetrika pakaian mertua. Bahkan, mengantar ibu mertua kontrol kesehatan. Aku tidak pernah mengeluh. Ibuku pernah berpesan sebelum menikah, kalau kamu masuk ke keluarga orang, jangan setengah-setengah. Hormati mereka seperti orang tuamu sendiri. Aku memegang pesan itu erat-erat, dan selama 2 tahun pertama, semuanya terasa baik-baik saja. Memang ada perbedaan kecil cara pandang, kebiasaan, selera, tapi tidak pernah sampai menimbulkan konflik besar. Aku merasa diterima. Bahkan ibu mertua sering memuji masakanku di depan tetangga. Alia ini rajin. Sekarang dapur jadi lebih hidup. Kalimat sederhana itu cukup membuatku merasa dihargai. Ardi pun tampak bahagia. Kami sederhana, tapi hangat.
Lalu perlahan, keadaan mulai berubah. Bukan karena pertengkaran besar, bukan karena pengkhianatan, tapi karena satu orang datang dan membawa sesuatu yang tak kasat mata, api kecil yang pelan-pelan membesar. Namanya Rina, kakak ipar Ardi. Rina sebenarnya sudah menikah dan tinggal di kota lain bersama suaminya. Namun 2 tahun lalu, usaha suaminya bangkrut. Mereka terlilit utang cukup besar. Rumah mereka disita, mobil dijual. Dalam waktu singkat, kehidupan mapan yang selama ini mereka pamerkan di media sosial runtuh. Dan akhirnya, Rina kembali ke rumah orang tuanya. Awalnya, aku merasa iba. Aku menyambutnya dengan tulus. Ku bersihkan kamar kosong di lantai 2. Ku bantu. Ia menata ulang lemari. Bahkan aku yang pertama kali memasakkan makanan kesukaannya ketika ia terlihat murung di hari pertama kepulangannya. "Kamu baik sekali, Lai," katanya waktu itu sambil tersenyum tipis. Aku tidak tahu bahwa senyum itu tidak pernah bener-bener sampai ke matanya. Hari-hari awal, kehadiran Rina masih biasa saja. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, sibuk dengan ponselnya, atau menelepon teman-temannya. Tapi pelan-pelan, ia mulai turun ke bawah, ikut duduk di ruang keluarga, ikut dalam percakapan. Dan sejak itulah, nada rumah ini berubah. Komentar kecil mulai muncul. "Enak ya kerja dari rumah, nggak perlu capek-capek keluar." Aku hanya tersenyum, tidak merasa itu sindiran. Lalu lain waktu, saat ibu mertua bertanya soal belanja bulanan, Rina menyela. "Toko online sekarang banyak yang nggak jelas. Jangan-jangan cuma kelihatan sibuk, tapi hasilnya nggak seberapa." Aku menoleh. Ia tersenyum manis, seolah hanya bercanda. Tapi kalimat itu tidak hilang begitu saja. Aku mulai menyadari pola. Setiap kali ada pembahasan soal uang, soal tanggung jawab, atau soal kontribusi, namaku selalu disebut. Bukan secara langsung diserang, tapi cukup untuk menimbulkan keraguan. Padahal realitanya berbeda. Aku ikut membayar listrik, aku ikut membayar kebutuhan dapur. Bahkan saat Ardi terlambat menerima gaji, aku yang menutup kekurangan tanpa pernah mempermalukannya. Namun aku tidak pernah mengumumkannya pada siapapun. Karena bagiku, membantu suami bukan prestasi, itu komitmen. Suatu malam, aku tanpa sengaja mendengar percakapan di dapur. Rina berbicara pelan pada ibu mertua. "Mah, hati-hati sama orang yang kelihatannya baik banget. Kadang justru yang paling kelihatan diam itu yang paling perhitungan." Aku terdiam di balik pintu. Aku tahu, yang dibicarakan adalah aku. Sejak saat itu, sikap ibu mertua mulai berubah tipis-tipis. Tidak frontal, tapi terasa nada bicaranya lebih kaku. Tatapannya lebih sering mengamati. Kadang jika aku tertawa bersama Ardi, beliau hanya diam memperhatikan. Ardi sendiri tidak langsung berubah. Ia tetap sama di hadapanku, tapi aku bisa merasakan sesuatu. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan Rina di ruang keluarga. Mereka berbicara lama, berbisik kadang, dan ketika aku masuk, percakapan berhenti. Mungkin orang lain akan langsung konfrontasi, tapi aku tidak. Aku memilih diam. Kupikir ini hanya fase adaptasi. Rina sedang terpuruk. Ia mungkin butuh merasa lebih unggul untuk menenangkan egonya. Aku mencoba memahami dari sudut pandang itu. Namun semakin hari, aku semakin merasa seperti tamu di rumah yang ikut kubantu biayai. Hal-hal kecil menjadi besar. Jika aku terlambat memasak karena pesanan sedang banyak, Rina akan berkomentar, "Ibu zaman sekarang ya, sibuk sendiri." Jika aku membeli sesuatu untuk keperluan bayi yang sedang kukandung, ia akan berkata, "Belum lahir saja sudah boros." Padahal, aku membeli dari uangku sendiri. Yang paling menyakitkan, bukan kata-katanya, tapi cara Ardi mulai mendiamkan semuanya. Ia tidak pernah membelaku. Ia juga tidak pernah menegur Rina. Ia hanya berkata, "Sudahlah, jangan diperbesar."
Padahal bukan aku yang memperbesar. Aku hanya ingin dihargai. Ketika aku hamil 7 bulan, tubuhku mulai mudah lelah. Kakiku sering bengkak. Dokter menyarankan lebih banyak istirahat. Tapi di rumah itu, istirahat terasa seperti kemewahan. Jika aku berbaring siang hari, Rina akan berkata cukup keras agar terdengar. Enak ya nggak kerja kantoran. Bisa, rebahan. Aku ingin menjawab, tapi aku menahan diri. Karena aku percaya satu hal. Kebaikan, pada akhirnya, akan terlihat. Aku hanya tidak tahu bahwa di rumah itu, kebaikan justru dibaca sebagai kelemahan. Dan tanpa kusadari, fondasi yang selama ini kupikir kuat, sebenarnya sudah retak sejak lama. Rumah itu masih berdiri kokoh. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa aku tinggal di tempat yang bukan lagi milikku. Setelah kehadiran Rina di rumah, suasana yang awalnya hangat dan nyaman mulai berubah. Awalnya aku mengira itu hanyalah adaptasi biasa. Mungkin ia lelah, mungkin ia stres, pikirku. Tapi lama-kelamaan, aku menyadari sesuatu yang lebih serius. Ia tidak datang untuk mencari bantuan. Ia datang untuk mengambil alih ruang yang selama ini kurasakan aman. Semua mulai dari hal-hal kecil. Di awal, hanya komentar ringan. Kadang ia menertawakan selera masakanku. "Ah, Alia, kok bisa ya masakanmu rasanya standar saja?" Padahal aku memasak dengan hati, memperhitungkan gizi dan rasa. Aku tersenyum, menelan sakit hati itu. Aku pikir, mungkin ia hanya ingin bercanda. Tapi kata-kata itu berulang. Dan setiap kali ia bicara, Ardi selalu tersenyum, ikut menertawakan, atau bahkan mengangguk setuju. Seolah apa yang dikatakan Rina benar. Aku mulai merasa setiap kata yang keluar dari mulutku, setiap tindakan yang kulakukan, selalu menjadi bahan komentar atau kritik. Kadang saat aku membantu ibu mertua di dapur, Rina akan datang dengan senyum manis, lalu berbisik, "Ibu kan bisa masak sendiri." Alia terlalu sibuk dengan hal-hal sepele. Aku menelan kata-kata itu. Aku ingin menjaga perdamaian. Aku ingin terlihat dewasa. Tapi hati kecilku mulai merasakan panas yang tak bisa diabaikan. Lambat laun, kata-kata itu berubah menjadi tuduhan yang lebih serius. Suatu malam, ketika aku sedang menata meja makan, Rina berdiri di belakangku. Ia menepuk bahuku dengan senyum yang menipu dan berkata, "Alia ini enak banget ya, nggak kerja tetap, tapi bisa ikut campur semua urusan rumah." Aku menoleh, menatap matanya. Ada sesuatu di sana yang dingin, penuh kepuasan. Ia merasa unggul. Ia merasa berhasil menanam benih keraguan di rumah ini. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia mulai berbicara di depan ibu mertua. "Ma, Alia itu nggak kerja tetap. Semua yang dia lakukan cuma pura-pura sibuk. Nanti kalau ada masalah keuangan, kita yang repot." Aku membeku. Aku ingin membela diri. Tapi suara itu begitu halus, sopan, seolah sedang memberi saran bijak. Siapa yang bisa menolak? Ibu mertua hanya mengangguk. Wajahnya tampak ragu. Tapi ia tidak menatapku langsung. "Ardi?" Ia hanya tersenyum canggung. Itu momen ketika aku sadar api kecil itu sedang ditiup pelan-pelan. Dan aku adalah korban yang menjadi kayu bakarnya. Hari demi hari, Rina semakin pintar memainkan kata-katanya. Setiap kali ada masalah, ia akan menyorotiku. "Alia belum beres urusannya. Alia ini terlalu sibuk sendiri." Atau bahkan sekadar komentar tentang bayi yang kukandung. "Hamil 7 bulan, kok belum mulai beli perlengkapan? Nanti repot sendiri." Semua kata itu terdengar masuk akal di telinga orang lain. Tapi di dalam hatiku, rasa sakitnya membakar perlahan. Aku mulai merasakan perubahan Ardi. Ia tidak lagi hangat. Suaranya menjadi dingin saat berbicara padaku. Ia mulai menunda pembicaraan penting. Menahan diskusi yang dulu bisa kami selesaikan dengan mudah. "Sudahlah, Alia, jangan dibesar-besarkan," katanya suatu malam ketika aku ingin menjelaskan sesuatu pada Rina. Namun yang kubutuhkan bukan kata itu. Aku ingin diakui
ingin didengar. Tapi suamiku memilih diam, memilih menenangkan Rina, memilih mendiamkanku. Rina mulai lebih sering mengungkapkan komentarnya di depan tamu. Bahkan tetangga, setiap kali mereka datang, ia selalu berhasil menyisipkan kalimat yang membuatku terlihat malas atau tidak kompeten. Aku mulai merasakan tatapan orang-orang berubah. Mereka tidak lagi menatapku dengan hangat. Mereka mulai menatap dengan ragu. Aku mencoba bertahan. Aku terus melakukan yang terbaik. Tetap sabar. Tetap membantu keluarga. Tapi rasanya seperti berlari di tempat. Semakin aku berusaha, semakin Rina menyorot kelemahanku. Dan semakin aku berusaha, semakin Ardi tampak seolah percaya kata-kata Rina. Suatu hari, aku melihatnya jelas. Rina duduk di ruang tamu. Dengan senyum tipis, matanya menatapku dengan dingin. Ia berkata, Alia itu pintar, membuat diri terlihat sibuk. Tapi sebenarnya, semua yang dia lakukan gak ada artinya. Kalau nanti ada masalah, siapa yang repot? Kita, semua. Aku menelan ludah. Ardi duduk di sampingnya, mengangguk perlahan. Tidak ada satupun kata pembelaan keluar dari mulutnya. Saat itu aku merasa dingin menembus tulang. Rumah ini, yang selama ini kusebut tempat pulang, bukan lagi milikku. Dan aku baru sadar, api kecil yang ditiup pelen-pelen selama berbulan-bulan mulai menjalar ke seluruh rumah. Setiap kata Rina, setiap tatapan Ardi, setiap diam ibu mertua, semua menyatu menjadi tekanan yang tak terlihat tapi terasa membakar. Aku mulai merasa terisolasi, seperti sedang berdiri di tengah hujan badai, tapi tidak ada satu pun yang mengulurkan tangan. Aku mulai menulis di jurnalku setiap malam, menuliskan semua yang terjadi, semua komentar, semua kata-kata yang menusuk hati. Ini satu-satunya cara untuk bertahan. Dan di balik itu semua, ada satu harapan kecil yang kupelihara. Suatu hari, orang akan melihat siapa yang sebenarnya bekerja keras. Siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya pandai menipu dan bermain perasaan. Namun api itu tidak berhenti. Ia terus ditiup, semakin besar, dan aku tahu sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Suatu malam, saat aku duduk sendiri di kamar, air mata mengalir tanpa henti. Aku mengusap perutku yang mulai membesar dan berkata pada diri sendiri, ini bukan akhir. Aku harus bertahan. Untuk bayi ini, untuk diriku sendiri. Di luar kamar, terdengar tawa tipis Rina dari ruang keluarga. Tawa itu seperti cermin dari api yang sedang membakar rumahku dari dalam. Dan aku tahu satu hal, pasti malam-malam yang akan datang tidak akan mudah. Aku harus tetap kuat. Tapi aku juga tahu, api itu api yang ditiup pelan-pelan bisa menjadi senjata yang menghancurkan mereka sendiri. Jika aku tahu caranya. Malam itu terasa berbeda sejak aku pulang dari kontrol kehamilan. Langit gelap, awan menebal, dan hujan turun perlahan. Dingin menembus setiap lapisan jaket tipisku. Perutku yang sudah 8 bulan besar membuat langkahku berat dan pelan. Aku tahu setiap gerakan harus hati-hati, karena kontraksi ringan mulai muncul. Namun di hatiku ada rasa tenang, sedikit lega, karena hari itu Ardi sempat tersenyum padaku. Kupikir malam ini akan seperti malam-malam biasa, hangat di rumah sendiri. Ternyata aku salah. Aku masuk ke ruang tamu dan melihat Rina duduk di sofa dengan senyum tipis yang membuatku merinding. Ada sesuatu di matanya yang dingin dan puas. Ardi duduk di sebelahnya, tampak canggung tapi pasif, menatapku tanpa mengatakan apa-apa. Rasanya seperti memasuki ruang asing di rumah sendiri. Rina menatapku pelan, lalu berkata dengan nada ringan tapi menusuk. Enak ya, Alia? Kerja di rumah, bisa rebahan sambil main-main online, tapi tetap ikut campur urusan rumah. Keren banget. Aku menahan amarah. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Aku tahu, ini bukan sekadar candaan.
Ia sedang menguji batas kesabaranku. "Rina, maksudmu apa?" tanyaku lembut. Tapi ada ketegangan yang tak bisa kusembunyikan. Ia tersenyum tipis, seperti kucing yang sedang menatap mangsanya. "Ah, nggak apa-apa, hanya bilang saja. Kita kan keluarga. Alia, harus saling jujur kan?" Kalimat itu terdengar manis di bibirnya. Tapi racunnya menusuk jauh ke hati. Aku tahu, ini bukan tentang kejujuran. Ini tentang mempermalukan dan menekan. Hari-hari sebelumnya sudah membentuk pola ini. Setiap kata, setiap tindakan, selalu menjadi bahan kritik halus. Tapi malam itu, puncaknya, Rina mulai membicarakan tentang kehamilanku dan pengeluaran yang kubuat untuk bayi. Belum lahir saja, sudah boros. Nanti, kalau Ardi kesulitan, siapa yang repot? Alia, nggak peduli kan? Aku menatapnya. Jantung berdegup kencang. Aku ingin membela diri. Menjelaskan bahwa semua itu dari tabunganku sendiri, dari hasil kerja kerasku. Tapi Ardi hanya menatapku datar. Tidak ada satupun kata pembelaan keluar dari mulutnya. Ibu mertua duduk di sofa. Wajahnya kaku. Ia tidak tersenyum, tapi juga tidak menatapku. Aku merasakan jarak yang tak terlihat di antara kami. Rasanya seperti berada di medan perang yang dingin. Sendirian, Rina melangkah mendekat, menepuk bahuku, dan berkata dengan suara seolah penuh kepedulian. "Kalau Alia nggak mau bantu keluarga, mungkin memang lebih baik dia keluar saja. Kan, Ma?" Mertua mengangguk perlahan. Ardi hanya diam. Dan itu adalah momen paling pahit dalam hidupku. Sebelum aku sempat mencerna kata-kata itu, Ardi menatap kosong. Dan tas pakaianku dilempar ke lantai. Semua benda yang kubawa dari rumah Tibiteba menjadi simbol pengusiranku. Pakaian, selimut, perlengkapan bayi semua seolah tidak pernah ada. Aku menatap mereka. Perasaan campur aduk. Marah, sakit, dan takut. Aku menatap Rina. Ia tersenyum tipis. Matanya berbinar puas. Ia mengira ini adalah kemenangan. Ia mengira aku kalah. Tawa itu menusuk jauh ke dalam hati. Seperti paku yang dibalik. Aku merasakan hujan mulai membasahi rambut dan baju. Tapi rasa dingin di luar itu tak seberapa dibandingkan dinginnya hati orang-orang yang seharusnya mendukungku. Tubuhku gemetar. Bukan hanya karena air hujan, tapi karena rasa sakit yang menyesakkan. Perutku yang besar menambah beban. Setiap langkah terasa berat. Tapi aku tahu, aku harus berjalan. Aku harus pergi. Tidak ada tempat lain. Tapi aku harus menjaga diri dan bayi yang kukandung. Saat menatap rumah itu, untuk terakhir kalinya malam itu, aku merasa ada kekosongan yang dalam. Rumah ini, yang selama 5 tahun kusebut rumahku sendiri, kini menolak keberadaanku. Aku merasa sendirian di dunia. Aku melangkah ke jalan basah. Hujan membasahi semua pakaian dan rambutku. Orang-orang menatap, tapi tidak ada yang menolong. Aku sendirian. Tetapi di hatiku, ada api kecil yang membara. Ini bukan tentang kebencian, bukan juga tentang balas dendam yang kasar. Ini tentang bertahan. Aku menahan tangis, menahan amarah, dan berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan menyerah. Malam itu bukan akhir. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku berjalan menembus hujan, mencari tempat yang aman. Setiap langkah terasa seperti ujian. Aku merasa sendirian, tapi juga sadar aku masih memiliki diriku sendiri. Aku masih memiliki bayi yang bergantung padaku. Dan yang paling penting, aku masih memiliki kebenaran yang suatu hari akan membalikkan keadaan. Aku berhenti sejenak di trotoar, menatap rumah yang kini seperti istana asing. Tirai di lantai 2 sedikit tersibak. Rina muncul di jendela, tersenyum kecil, seolah menggolok-golok penderitaanku. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku menatapnya, menahan air mata, dan berkata dalam hati, "Ini bukan akhir. Suatu hari,
kebenaran akan muncul. Dan saat itu, kalian akan melihat siapa yang sebenarnya lemah dan siapa yang benar-benar kuat. Malam itu, hujan terus turun. Tapi di dalam diriku, ada api yang semakin membesar, api tekad untuk membalikkan keadaan. Api yang akan menunjukkan kepada mereka bahwa seseorang yang diam dan dianggap lemah bisa menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Aku melangkah pergi, tubuh basah kuyup, perut sakit, tetapi hati penuh tekad. Malam itu, aku tidak hanya pergi dari rumah. Aku pergi membawa rencana, membawa rahasia, dan membawa kekuatan yang belum mereka sadari. Aku sadar satu hal, api yang ditiup pelan-pelan akan menjadi bara yang bisa membakar kebohongan dan kesombongan mereka sendiri. Aku berdiri di trotoar, basah kuyup oleh hujan yang deras. Air menetes di wajahku, membasahi rambut dan baju. Tapi rasa dingin di luar tidak sebanding dengan dinginnya hati yang kurasakan saat menatap rumah yang kini terasa asing. Rumah itu, yang selama 5 tahun kusebut rumahku sendiri, kini menolak keberadaanku. Langkahku berat, perutku yang hamil 8 bulan, membuat setiap gerakan terasa seperti ujian. Aku memeluk perutku, menahan rasa sakit yang tidak hanya fisik, tapi juga emosional. Kontraksi ringan mulai muncul, mengingatkanku akan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar membela diri. Aku bukan hanya harus bertahan untuk diriku sendiri. Aku harus bertahan untuk bayi yang kukandung. Di balik tirai lantai 2, Rina muncul. Matanya bersinar dengan kepuasan yang menusuk. Bibirnya tersenyum tipis. Lalu terdengar tawa kecil yang menusuk jauh ke dalam hati. Aku menatapnya, menahan air mata. Tawa itu bukan tawa biasa. Itu tawa orang yang yakin telah menang. Tawa orang yang menikmati penderitaan orang lain. Aku berdiri diam beberapa saat, membiarkan hujan dan kedinginan meresap, mencoba menenangkan pikiran. Tapi sulit, setiap tetes hujan seperti menambah tekanan di dadaku. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin melawan, tapi aku tahu saat ini bukan waktunya. Aku tidak bisa menunjukkan kelemahan. Aku berjalan menjauh, menembus hujan yang semakin deras. Setiap langkah membuat pakaian semakin basah. Setiap langkah membuat kakiku pegal, tapi hatiku mulai menyala dengan tekad baru. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan Rina dan Ardi menang begitu saja. Aku mencari tempat berlindung sementara. Sebuah kafe 24 jam yang masih buka terlihat di seberang jalan. Aku masuk, duduk di dekat jendela, dan memesan secangkir teh hangat. Uap dari teh menyentuh wajahku, memberikan kehangatan sementara. Aku menatap jalanan yang basah, memikirkan rumah yang baru saja kuceritakan. Malam itu, aku mulai menyadari pola dari semua yang terjadi. Semua komentar Rina, semua sikap Ardi yang mulai dingin, semua tatapan sinis ibu mertua. Itu bukan kebetulan. Itu strategi. Mereka ingin membuatku merasa kecil, lemah, dan tidak berdaya. Mereka ingin aku menyerah, pergi, dan membiarkan mereka menang. Namun, aku berbeda. Aku tidak akan menyerah. Aku mulai menulis di buku catatanku semua yang terjadi, setiap kata, setiap perbuatan, setiap tatapan. Menulis membuat pikiranku lebih jernih. Aku menuliskan fakta bahwa aku yang membiayai sebagian besar cicilan rumah. Fakta bahwa aku selalu bertanggung jawab. Fakta bahwa aku tidak pernah meminta pengakuan. Menulis membuatku sadar sesuatu yang penting. Aku tidak sendirian. Aku memiliki diriku sendiri. Aku memiliki kekuatan yang mereka anggap lemah. Dan aku memiliki bayi yang menjadi alasan terkuat untuk bertahan. Tiba-tiba, hujan di luar semakin deras. Angin menerpa kaca kafe. Suara hujan seperti menegaskan apa yang kupikirkan. Malam ini bukan akhir. Malam ini hanyalah awal. Aku mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Aku tahu rumah itu sebagian besar adalah milikku. Meski mereka tidak tahu. 2 tahun lalu, saat Ardi hampir kehilangan rumah
karena tunggakan. Aku diam-diam membayar sebagian besar cicilan dengan tabunganku sendiri. Aku tidak pernah mengumumkan hal itu, karena aku pikir itu bukan soal pamer. Tapi sekarang, informasi itu adalah kunci. Sambil menyesap teh hangat, aku membayangkan wajah Rina dan Ardi ketika suatu hari mereka menyadari kebenaran. Bagaimana tawa mereka yang dulu menusuk, kini akan berubah menjadi panik dan ketakutan. Bayangan itu membuat dadaku sedikit lega, memberi energi baru. Aku juga merenungkan posisi Ardi, suamiku yang seharusnya menjadi sandaran, memilih diam ketika aku diserang. Aku kecewa, tetapi aku mulai memahami pola pikirnya. Ia takut menghadapi konflik, takut menentang Rina, namun kelemahan itu bisa menjadi kekuatanku. Dengan strategi yang tepat, aku bisa membalikkan keadaan tanpa harus mengumbar amarah. Malam itu, aku berjalan pulang dengan hati lebih tenang. Walaupun tubuhku masih basah kuyup, hujan mulai reda. Tapi bayangan tawa Rina masih melekat di mataku. Aku tahu, malam ini adalah titik balik. Titik di mana aku menyadari satu hal. Kebaikan yang dayam-dayam kubangun, kesabaran yang kutunjukkan, dan keberanian untuk bertahan, semuanya akan menjadi senjata paling kuatku. Sesampainya di apartemen sementara temanku, aku duduk di dekat jendela, menatap kota yang basah. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan kilau yang indah, namun sepi. Aku menulis di buku catatan. Mereka menertawakanku, tapi aku akan kembali. Aku akan kembali bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik. Aku akan membuktikan bahwa kebenaran tidak pernah kalah. Di malam itu, aku juga memikirkan bayi yang akan lahir dalam beberapa minggu. Aku merasa tanggung jawabku semakin besar. Ini bukan hanya tentang membela diri atau membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ini tentang membangun dunia yang aman dan adil untuk anakku. Aku ingin bayi ini lahir dalam lingkungan yang stabil, bukan di tengah konflik dan kebohongan. Aku menutup buku catatan, memejamkan mata sejenak, dan mengatur napas. Hujan mungkin masih turun di luar, tapi di hatiku ada bara yang mulai menyala. Bara itu bukan bara amarah, tapi bara tekad. Bara yang akan membimbingku melewati malam-malam sulit, melewati tantangan yang belum terlihat, hingga akhirnya aku bisa berdiri tegak di rumah yang seharusnya menjadi tempatku pulang, bukan tempat di mana aku diusir. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Sakit, marah, takut, tapi juga berani. Berani menghadapi mereka, berani membuktikan kebenaran. Berani bertahan demi masa depan bayi yang akan datang. Dan aku tahu, api yang ditiup pelan-pelan selama berbulan-bulan, kini sudah mulai menyala di dalam diriku. Dan suatu hari nanti, api itu akan membakar kebohongan dan kesombongan mereka sendiri. Aku tersenyum tipis di bawah selimut, memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Malam itu, di hujan yang basah dan dingin, aku belajar satu hal penting. Kesabaran dan ketenangan bukan tanda kelemahan. Mereka adalah fondasi dari kekuatan sejati. Dan malam ini, aku mulai menapaki fondasi itu dengan tegas. Hari-hari setelah malam pengusiran, terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aku duduk di apartemen kecil temanku, menatap jalan basah di bawah hujan yang tak henti-henti, dan mencoba menyusun kembali pikiranku. Tubuhku letih, perutku besar. Kontraksi ringan mulai datang, tapi hatiku lebih letih lagi dari rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan yang kualami. Malam pengusiran itu berulang kali terlintas dalam pikiranku. Tawa Rina yang menusuk, tatapan kosong Ardi, dan senyuman puas ibu mertua. Aku duduk di dekat jendela, memeluk perutku, mencoba menenangkan diri. Hujan di luar seakan meniru perasaan hatiku dingin, deras, dan tak kenal ampun. Aku menutup mata, mengingat kembali semua hal kecil yang telah terjadi. Komentar Rina, tatapan Ardi yang mulai dingin, bisikan ibu mertua yang membuatku merasa tak terlihat semuanya, terurai dalam pikiranku dengan jelas. Namun malam itu, aku menyadari sesuatu yang penting.
Mereka semua salah. Mereka mengira aku lemah. Mengira aku tak punya apa-apa. Mengira aku hanya tamu yang bisa diusir begitu saja. Mereka salah besar. Ada fakta yang tidak mereka ketahui. Fakta yang selama ini kusembunyikan dengan rapi. 2 tahun lalu, ketika Ardi hampir kehilangan rumah karena tunggakan cicilan yang menumpuk, aku diam-diam menanggung sebagian besar pembayaran. Aku menggunakan tabungan pribadiku. Hasil kerja keras dari toko online yang kubangun sendiri. Tidak ada satupun orang yang tahu. Bukan Ardi, bukan ibu mertua, bukan Rina. Bahkan aku tidak pernah mengumumkannya. Karena aku ingin rumah itu tetap menjadi tempat keluarga berkumpul, bukan medan konflik. Sekarang, fakta itu adalah kunci. Fakta itu adalah senjata yang akan membalikan keadaan. Mereka mengira aku hanyalah wanita biasa yang bisa diabaikan. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Aku pemilik sah rumah itu. Dan saat mereka menyadari hal itu, semuanya akan berubah. Aku menatap buku catatan di meja kecil apartemen. Buku itu telah menjadi saksi bisu semua yang terjadi, semua komentar Rina, semua sikap dingin Ardi, setiap tatapan ibu mertua yang menusuk. Aku menuliskan semuanya, detail demi detail, seolah mencatat sebuah rencana perang. Aku tahu, kesabaran dan ketekunan yang kulakukan selama ini bukan tanpa alasan. Dan malam ini, aku mulai menata strategi untuk memastikan mereka tidak akan bisa mengabaikanku lagi. Aku menghubungi notaris, memeriksa dokumen rumah, meneliti status kepemilikan. Setiap informasi yang kudapat membuat hatiku semakin tenang. Semua langkah hukum tersedia. Semua bukti tercatat rapi. Aku tahu apa yang harus kulakukan, kapan waktunya, dan bagaimana cara membalikkan keadaan tanpa harus kehilangan kendali. Aku juga memikirkan Ardi, suamiku yang seharusnya menjadi sandaran, memilih diam saat aku diserang. Aku kecewa. Tetapi aku menyadari bahwa sikapnya bisa menjadi keuntungan. Ia takut menghadapi konflik, takut menentang Rina, dan terlalu pasif untuk melindungiku. Tapi kelemahan itu bisa menjadi alat bagiku. Aku tidak perlu bertarung dengan emosi. Aku hanya perlu membiarkan fakta berbicara. Sementara itu, aku merenungkan bayi yang kukandung. Bayi ini adalah alasan terkuatku untuk bertahan. Aku ingin ia lahir di dunia yang aman, bukan di tengah konflik dan ketidakadilan. Aku ingin rumah yang akan menjadi tempat tumbuhnya, bukan tempat penderitaan. Bayi ini memberiku keberanian yang tak tergoyahkan, tekad yang tak bisa dipadamkan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku mulai menulis rencana yang lebih rinci. Bagaimana cara menghadapi Rina? Bagaimana memastikan Ardi dan ibu mertua menyadari fakta kepemilikan rumah? Bagaimana menggunakan dokumen legal sebagai bukti tak terbantahkan? Setiap langkah kusiapkan dengan hati-hati, penuh perhitungan, agar tidak ada celah yang bisa mereka manfaatkan. Malam demi malam, aku menulis, merencanakan, dan membayangkan wajah mereka saat menyadari kebenaran. Bagaimana tawa Rina yang dulu menusuk hatiku akan berubah menjadi panik. Bagaimana Ardi akan menyesal karena memilih diam saat aku dihina. Bagaimana ibu mertua akan menyadari bahwa mereka salah, menilai orang yang selama ini dianggap lemah. Sambil menatap hujan yang turun di luar jendela, aku tersenyum tipis. Malam pengusiran itu bukan akhir. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Api yang ditiup pelen-pelen selama berbulan-bulan kini mulai membesar di dalam hatiku. Dan suatu hari nanti, api itu akan membakar kebohongan dan kesombongan mereka sendiri. Aku menulis semua langkah. Berikutnya, mengurus dokumen legal, menghubungi notaris, menyiapkan surat resmi, dan merencanakan momen ketika kebenaran akan terbuka. Setiap detil dicatat dengan cermat, setiap skenario dipertimbangkan. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini soal keadilan. Soal menunjukkan bahwa kesabaran dan ketekunan selalu membuahkan hasil.
Malam itu, duduk di apartemen kecil, aku menatap perutku yang membesar. Aku merasakan kontraksi ringan, tapi hatiku lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, bayi ini adalah alasan untuk tetap bertahan, untuk tetap tegar, dan untuk tetap percaya pada diriku sendiri. Aku tersenyum tipis, menatap hujan yang membasahi kota. Aku berbisik pada diri sendiri. Mereka menertawakanku, tapi suatu hari, mereka akan melihat siapa yang benar-benar kuat. Aku akan kembali. Dan kali ini, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik sah. Malam itu, aku tidak hanya menata rencana, tapi juga menata diri, menata hati, menata keberanian, dan menata tekad. Malam itu, aku belajar satu hal penting. Kekuatan tidak selalu ditunjukkan dengan kemarahan atau konfrontasi. Kadang kekuatan terbesar datang dari kesabaran, ketekunan, dan kemampuan untuk menunggu waktu yang tepat. Dan aku tahu, waktu itu akan segera datang. 2 minggu setelah aku menata diri di apartemen kecil temanku, pagi itu datang, dengan udara dingin yang menusuk tulang. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Mataku berat, tapi hatiku terasa penuh tekad. Semalam, aku menulis rencana terakhir, mengecek semua dokumen kepemilikan rumah, dan memastikan langkahku sudah tepat. Aku tahu, hari ini mungkin adalah hari yang akan mengubah segalanya. Sambil menyeduh teh hangat, aku menatap jendela apartemen, memandangi jalan yang basah akibat hujan semalam. Hujan seolah menandai pergantian nasib. Setiap tetes yang jatuh terasa seperti pengingat bahwa waktu untuk menunggu telah usai. Aku menarik napas panjang dan membuka amplop tebal yang baru saja datang. Di dalamnya terdapat surat resmi dari notaris. Surat itu begitu rapi, dengan cap resmi dan tanda tangan legal yang membuatnya tak terbantahkan. Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Ketika membaca baris pertama, jantungku seakan berhenti sejenak. Isinya sederhana, tapi sangat kuat. Proses pengalihan kepemilikan rumah sedang berlangsung atas permintaan salah satu pemilik sah, yakni aku. Semua prosedur legal sudah dipenuhi. Semua dokumen pembayaran yang selama ini kucatat secara diam-diam juga tercatat sah di mata hukum. Aku duduk terpaku, menatap surat itu berulang kali. Selama berbulan-bulan, aku menjadi korban, dihina, ditertawakan, diusir. Namun kini, fakta yang selama ini tersembunyi muncul dengan terang. Rumah yang dulu menjadi simbol penghinaan mereka, kini berada di tanganku secara legal. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku meneteskan air mata bukan karena sedih, tapi karena lega. Semua kerja keras, semua kesabaran, semua pengorbanan akhirnya membuahkan hasil. Aku memegang sesuatu yang selama ini mereka kira tak kumiliki, kendali atas hidupku sendiri. Aku segera menghubungi pengacara dan notaris, memastikan bahwa setiap langkah berikutnya berjalan mulus. Semua bukti pembayaran, semua dokumen legal sudah siap. Aku ingin semuanya berjalan sempurna. Aku tidak ingin ada celah bagi mereka untuk menolak atau menunda proses ini. Beberapa jam kemudian, salinan surat resmi itu dikirim ke rumah. Aku menahan napas saat membayangkan reaksi mereka. Bagaimana Rina akan menatapku ketika mengetahui kebenaran? Bagaimana Ardi akan menyesal karena memilih diam saat aku dihina? Bagaimana ibu mertua akan menyadari kesalahan mereka selama ini? Reaksi mereka datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Beberapa jam setelah surat diterima, Ardi meneleponku, suaranya tergagap. "Alia, suratnya, apa ini? Kita harus bicara." Aku menatap perutku dan tersenyum tipis. Kita bisa bicara. Tapi, aku ingin semuanya jelas. Aku bukan tamu di rumah itu. Aku pemilik sah, kataku tenang. Rina datang ke rumah beberapa jam kemudian, wajahnya pucat, bibirnya mengatup rapat. Ia mencoba tersenyum, tapi matanya berbicara lain, panik dan takut. Ia menyadari bahwa selama ini
Ia menertawakan orang yang lebih kuat daripada yang ia kira. Ibu mertua tampak terkejut. Tangannya gemetar memegang kursi. Ia tidak pernah menyangka bahwa Alia, menantunya, yang selama ini dianggap lemah, justru memegang kendali penuh atas rumah yang mereka pikir aman. Ardi berdiri di ruang tamu, wajahnya pucat. Ia menatapku. Bibirnya bergerak tanpa suara, mencoba menemukan kata yang tepat. Tapi kata itu tak datang. Ia menyadari bahwa semua keputusan yang ia buat, semua diamnya, semua ketakutannya terhadap konflik, kini sia-sia. Aku duduk tenang, menatap mereka satu persatu. Tidak ada kemarahan, hanya ketenangan. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu mengungkap amarah. Fakta telah berbicara sendiri. Rumah itu, yang dulu menolak keberadaanku, kini berada di tanganku. Rina mencoba membela diri. Suaranya sedikit bergetar. Alia, ini salah paham. Kita, maksudku. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak ada salah paham. Fakta sudah jelas. Aku pemilik sah, dan aku akan memastikan rumah ini tetap menjadi tempat yang aman, bukan medan permainan untuk menghina orang lain. Mereka semua terdiam. Tawa yang dulu menusuk hatiku, kini lenyap. Tawa yang mereka anggap sebagai kemenangan, berubah menjadi ketakutan dan kepanikan. Mereka baru menyadari bahwa kebaikan yang dayam-dayam kulakukan, kesabaran yang kutunjukkan, dan ketekunan yang kulalui, semuanya adalah kekuatan nyata. Malam itu, aku duduk di apartemen, menatap hujan yang turun. Aku menyadari satu hal penting. Tidak semua kemenangan datang cepat. Kadang, kemenangan datang setelah lama menunggu, setelah melewati penderitaan, dan setelah sabar menahan hinaan. Dan malam ini, kemenangan itu ada di tanganku. Aku mulai menyusun langkah selanjutnya. Bagaimana mengatur kepemilikan, bagaimana menyelesaikan konflik dengan damai, dan bagaimana memastikan masa depan bayi yang akan lahir aman. Ini bukan tentang balas dendam yang kasar, tapi tentang menegakkan keadilan dengan kepala dingin. Aku menulis di buku catatan. Mereka menertawakanku, tapi aku tidak kalah. Fakta berbicara sendiri. Dan suatu hari, mereka akan belajar bahwa diamku bukan kelemahan. Diamku adalah kekuatan yang tak terlihat. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Lega, puas, dan lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, api yang ditiup pelen-pelen selama berbulan-bulan, kini telah berubah menjadi bara yang siap membakar kebohongan, kesombongan, dan penghinaan mereka. Dan aku tahu, waktunya untuk membalikan keadaan sudah dekat. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Hujan yang semalam mereda, kini digantikan angin dingin yang menerpa kaca apartemen. Aku duduk di dekat jendela, memandang kota yang basah sambil menyesap teh hangat. Surat dari notaris yang dikirim beberapa hari sebelumnya masih tersimpan rapi di mejaku. Aku menatapnya berulang kali, menyadari bahwa segalanya kini berada di tanganku. Rumah yang dulu menjadi medan hinaan dan tawa yang menusuk, kini menjadi milikku secara sah. Namun, aku tahu ini baru permulaan. Mereka Rina, Ardi, dan ibu mertua tidak akan diam begitu saja. Aku harus bersiap menghadapi reaksi mereka. Bukan dengan amarah, tapi dengan strategi. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, telepon berdering. Suara di seberang adalah Ardi, suamiku. Suaranya terdengar gemetar, hampir tak terdengar jelas di ujung telinga. Alia, kita harus bicara, katanya. Nada suaranya berbeda. Dulu ia pasif, kini panik. Aku menatap perutku, tersenyum tipis. Bayangan, malam pengusiran, hujan deras, tawa Rina yang menusuk. Semua itu muncul dalam pikiranku. Dan sekarang, aku berdiri lebih kuat, lebih tegas, dan lebih siap dari sebelumnya. Bicara apa, Ardi? Tanyaku tenang, menahan nada dingin yang membeku di suaraku.
Kamu tahu fakta sekarang. Aku pemilik sah rumah itu. Aku tidak akan menyerah. Ardi terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang tersengal. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Diamnya, yang dulu membuatku rapuh, kini justru membuatnya terlihat lemah di hadapanku. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa posisi kini telah berbalik. Tidak lama kemudian, Rina datang ke rumahku tentu saja. Dia datang ke apartemen temanku yang ia tahu aku berada di sana. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia mencoba tersenyum, tapi matanya tidak bisa menutupi ketakutan yang jelas terlihat. Ia melihatku duduk dengan tenang, perutku yang membesar terlihat jelas, dan surat notaris yang kusimpan di atas meja. Alia, ini pasti salah, katanya, suaranya sedikit bergetar. Maksudku, kami tidak tahu. Aku menatapnya, tidak terganggu oleh kata-katanya. Tidak ada salah paham, Rina. Fakta sudah jelas. Aku pemilik sah rumah itu, dan aku tidak akan mengubahnya hanya karena ketakutanmu atau kesombonganmu. Wajahnya berubah. Dari tawa yang dulu menusuk hatiku, kini menjadi kepanikan yang nyata. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar patah dan gugup. Ia baru menyadari bahwa orang yang mereka hina, tertawakan, dan usir adalah orang yang selama ini menopang fondasi rumah mereka sendiri. Ibu mertua juga terkejut. Tangannya gemetar memegang kursi, matanya membulat. Ia tidak pernah menyangka bahwa Alia, menantunya yang dianggap lemah, kini memiliki kendali penuh atas rumah itu. Ia menyadari bahwa segala perlakuannya, segala hinaan yang diberikan, kini sia-sia. Ardi berdiri di samping Rina, wajahnya pucat, matanya menatapku dengan campuran ketakutan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini, ketakutannya terhadap konflik, dan keputusannya membiarkan Rina mengatur semuanya, telah menjadi bumerang. Semua yang ia anggap aman, sekarang hilang dalam sekejap. Aku menarik napas panjang, menatap mereka satu persatu. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu menunjukkan kemarahan. Fakta telah berbicara sendiri. Rumah itu, yang dulu menolak keberadaanku, kini berada di tanganku. Dan malam pengusiran, yang dulu menusuk hatiku, kini menjadi pelajaran bagi mereka semua. Rina mencoba membela diri. Suaranya gemetar. Alia, kami, maksudku, ini semua salah paham. Aku tidak pernah. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu pembelaan. Fakta sudah jelas. Rumah itu milikku, dan aku akan memastikan rumah ini menjadi tempat yang aman, bukan medan permainan untuk menghina orang lain. Ketegangan di ruangan itu begitu terasa. Tidak ada suara tawa, tidak ada senyum sinis. Yang ada hanyalah panik, ketakutan, dan penyesalan. Mereka baru menyadari bahwa aku bukan orang yang mudah dikalahkan. Aku bukan korban lemah yang bisa mereka permainkan. Aku adalah seseorang yang diam tapi kuat. Seseorang yang sabar tapi tegas. Seseorang yang mampu membalikkan keadaan tanpa harus mengumbar amarah. Aku duduk di kursi, menatap mereka, dan membiarkan mereka merasakan kesunyian yang menekan. Kesunyian itu bukan kebohongan. Itu adalah kekuatan yang diam tapi nyata. Mereka harus menyadari bahwa tindakan mereka selama ini salah, dan kini waktunya menghadapi konsekuensi. Seiring waktu berlalu, aku mulai merencanakan langkah berikutnya. Aku ingin memastikan proses legal selesai dengan sempurna. Rumah itu tetap aman, dan masa depan bayi yang akan lahir terlindungi. Aku tahu, kemenangan bukan tentang balas dendam. Kemenangan adalah memastikan keadilan dijalankan dengan kepala dingin. Malam itu, aku duduk di apartemen, menatap hujan yang turun di luar jendela. Aku menulis di buku catatan. Mereka menertawakanku, tapi kini tawa itu telah berubah. Mereka panik. Mereka takut,
Mereka baru menyadari kekuatan yang selama ini mereka anggap lemah. Diamku bukan kelemahan. Diamku adalah kekuatan yang tak terlihat. Aku menutup buku, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Malam itu aku menyadari sesuatu. Kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk bertahan bukan hanya membuahkan hasil, tapi juga mengajarkan pelajaran berharga kepada mereka yang pernah meremehkan kita. Dan aku tahu, waktu untuk menyelesaikan semuanya, untuk membawa rumah itu sepenuhnya ke tanganku, untuk memastikan masa depan bayi yang akan lahir, dan untuk menegakkan harga diri yang selama ini diinjak-injak sudah semakin dekat. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, lega, puas, dan lebih kuat dari sebelumnya. Bara yang ditiup pelen-pelen selama berbulan-bulan kini berubah menjadi api yang siap membakar kebohongan dan kesombongan mereka. Aku tersenyum sendiri, menatap perutku yang membesar, dan berbisik, suatu hari, kalian akan melihat siapa yang benar-benar kuat. Aku bukan lagi yang kalian kira lemah. Aku pemilik sah rumah ini. Dan aku akan memastikan rumah ini tetap menjadi tempat yang aman dan penuh kebenaran. Malam itu, setelah hujan reda, aku duduk di apartemen kecil temanku, menatap lampu kota yang memantul di genangan air. Hati yang dulu berat kini terasa ringan. Semua yang terjadi, semua pengkhianatan, hinaan, dan pengusiran telah membentukku menjadi seseorang yang lebih kuat. Rumah yang dulu menjadi medan hinaan, kini berada di tanganku secara sah. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pengendali nasibku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku mengurus proses pengalihan rumah secara resmi. Semua dokumen legal, semua pembayaran yang pernah kucatat diam-diam, kini sah di mata hukum. Notaris, pengacara, dan saksi, semuanya memastikan bahwa rumah itu sepenuhnya menjadi milikku. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, tanpa tergesa-gesa, agar tidak ada celah bagi mereka untuk mempersoalkan. Hari itu, aku kembali ke rumah yang dulu menolakku. Tapi kali ini, langkahku ringan, kepala tegak, dan hati tenang. Aku membuka pintu depan. Dan untuk pertama kalinya, dalam beberapa bulan, aku masuk ke rumah itu bukan sebagai menantu yang diperlakukan hina, bukan sebagai tamu yang bisa diusir, tapi sebagai pemilik sah. Setiap sudut rumah terasa berbeda. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa hina, hanya ada rasa kepemilikan, keadilan, dan kemenangan yang tak ternilai. Rina berdiri di ruang tamu, wajahnya pucat. Ia menatapku dengan campuran panik dan tidak percaya. Bibirnya bergerak tanpa suara, mencoba mencari kata, tapi tak ada yang keluar. Ardi berdiri di sebelahnya. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong. Ia menyesali semua diamnya, semua keputusan yang membiarkan Rina mengatur segalanya. Ibu mertua duduk di sofa, tangannya gemetar, mata membulat. Menyadari kesalahan yang selama ini mereka buat, aku berjalan melewati mereka, tanpa menatap mereka secara langsung. Setiap langkahku terasa mantap. Aku bisa merasakan perubahan energi di dalam rumah. Rumah itu yang dulu menolak keberadaanku, kini menjadi simbol kekuatan dan keadilan. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu mengungkap amarah. Fakta telah berbicara sendiri. Rina mencoba membela diri. Suaranya gemetar. Alia, ini kita bisa bicara. Kita tidak sengaja. Aku tersenyum tipis, menatap perutku yang membesar, dan berkata dengan tenang. Kita semua pernah membuat kesalahan, tapi sekarang fakta sudah jelas. Rumah ini milikku, dan aku akan memastikan rumah ini tetap menjadi tempat yang aman, bukan medan permainan untuk menghina orang lain. Suasana berubah drastis. Tawa yang dulu menusuk hatiku, kini lenyap, tergantikan dengan panik, takut, dan penyesalan. Mereka baru menyadari bahwa orang yang mereka hina, yang mereka anggap lemah, adalah orang yang memiliki kekuatan nyata bukan melalui amarah, tapi melalui kesabaran, ketekunan, dan keberanian.
Hari-hari berikutnya, aku menata rumah dengan tenang. Tidak ada dendam yang kubiarkan merusak suasana. Setiap sudut rumah kubersihkan. Setiap ruangan kupenuhi dengan energi baru. Rumah ini kini bukan hanya bangunan, tapi simbol kemenangan atas ketidakadilan. Rumah ini menjadi saksi bahwa kebaikan yang diam-diam dibangun, kesabaran yang diuji, dan keberanian untuk bertahan akan selalu membuahkan hasil. Beberapa minggu kemudian, saat bayi yang kukandung lahir dengan sehat, aku merasa kebahagiaan yang tak tergambarkan. Aku menatap wajah mungilnya. Tangan kecilnya menggenggam jariku, dan aku tahu semua penderitaan yang kulalui tidak sia-sia. Bayi ini adalah alasan terbesar untuk bertahan, untuk tegar, dan untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak pernah kalah. Rina, Ardi, dan ibu mertua kini belajar satu pelajaran berharga. Mereka menyadari bahwa menghina, meremehkan, atau menertawakan seseorang yang diam bukanlah tanda kemenangan. Kadang, orang yang diam justru menyimpan kekuatan yang paling besar. Aku duduk di ruang tamu, menatap bayiku yang tertidur di buayan. Suasana rumah hangat, tenang, dan damai. Aku tersenyum tipis, menutup mata sejenak, dan menarik napas panjang. Semua pengkhianatan, hinaan, dan air mata yang pernah jatuh kini berubah menjadi kekuatan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pengendali nasibku sendiri. Aku menulis catatan kecil untuk bayi itu sebagai pengingat. Ketika orang lain meremehkanmu, ingatlah bahwa kekuatan sejati bukan selalu terlihat. Kadang, kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk bertahan adalah senjata paling ampuh. Tidak ada yang bisa merendahkanmu jika kau tahu siapa dirimu dan apa yang kau perjuangkan. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kamar tidur, melihat bintang-bintang yang muncul setelah hujan reda. Aku tersenyum, menyadari bahwa setiap kesulitan, setiap hinaan, dan setiap air mata yang jatuh adalah bagian dari perjalanan yang membuatku lebih kuat. Malam itu aku merasa utuh, damai, dan siap menghadapi hidup baru bersama bayi, rumah, dan masa depan yang kuciptakan sendiri. Aku tahu, rumah ini tidak lagi menjadi medan hinaan. Rumah ini menjadi simbol keteguhan hati, ketekunan, dan keberanian. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri. Setiap langkah ke depan akan ditempuh dengan kepala tegak, hati penuh keyakinan, dan tekad untuk menjaga kebenaran. Aku tersenyum, menatap bayi kecilku, dan berbisik. Ini adalah awal baru. Awal di mana kebenaran menang, di mana keadilan ditegakkan, dan di mana cinta serta keberanian menjadi fondasi hidup kita. Kita akan tumbuh dalam dunia yang aman, damai, dan penuh kasih. Dan aku akan selalu melindungimu, seperti aku melindungi diri dan kebenaran ini. Malam itu, aku tidur dengan tenang, mengetahui bahwa semua penderitaan dan perjuangan yang kulalui membuahkan hasil. Aku belajar satu hal penting: kesabaran, ketekunan, dan keberanian yang diam-diam dibangun selalu akan menemukan jalannya untuk menang. Dan bagi mereka yang pernah menertawakanku, suatu hari mereka akan menyadari bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat, tetapi selalu ada. Kisah ini mengajarkan satu hal penting: jangan biarkan siapapun meremehkanmu. Kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk bertahan adalah kekuatan yang tak terlihat. Kadang yang diam adalah yang paling kuat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tuliskan pendapat kalian di komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang penuh pelajaran, drama, dan inspirasi.